Beberapa pesan dari surat Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatku seiman, siapa yang tidak mengenal surat Yasin? Semua orang Islam mengenal surat Yasin, surat yang paling sering kita baca, sering kita dengar. Surat Yasin berjumlah 83 ayat, masuk dalam surat Al-Makkiyah dan merupakan surat dalam urutan yang ke-38 dalam Al-Quran. Banyak pesan-pesan yang diberikan oleh surat Yasin kepada kita. Beberapa di antaranya, yang pertama, bukti kebenaran Al-Quran yang penuh hikmah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Pesan surat Yasin yang kedua yaitu penegasan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah bagi manusia. Dalam surat Yasin ayat ketiga sampai keempat, Allah memberikan penegasan, Bismillahirrahmanirrahim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Dan pesan yang ketiga, catatan amal baik dan buruk, sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu Lauh Mahfud. Dan pesan yang keempat ialah agar kita merenungkan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan bumi yang mati menjadi subur, dan dari bumi itu keluar tumbuh-tumbuhan untuk dimakan semua makhluk. Allah juga menciptakan siang dan malam serta menetapkan peredaran matahari dan bulan sesuai ketentuannya. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat ke-33, Bismillahirrahmanirrahim, wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka dari biji-bijian itu mereka makan. Kemudian di ayat yang ke-36 Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Kemudian dalam ayat yang ke-40 Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Kemudian pesan surat Yasin yang kelima yaitu jawaban atas janji hari kebangkitan bagi orang yang tidak beriman. Pesan ini ada dalam ayat yang ke-48 dan 52. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi jika kamu orang yang benar? Maka Allah menjawab dalam ayat yang ke-52, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, yaitu alam kubur. Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah rasul-rasul Allah.
Pesan surat Yasin yang ke-6 yaitu balasan surga bagi orang yang beriman. Pesan ini ada dalam ayat yang ke-55 sampai 58, berisi tentang ahli surga, keadaan mereka di hari kiamat apabila telah diberangkatkan dari padang mahsyar, lalu mereka ditempatkan di taman-taman surga, dan bahwa mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri yang bergelimang dalam kenikmatan yang abadi dan keberuntungan yang besar. Sebagaimana disampaikan dalam surat Yasin ayat yang ke-55 sampai 58, Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Pesan yang ketujuh yaitu balasan neraka jahanam bagi orang yang tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi orang yang tidak beriman dan mengingkari serta mencemooh para rasul Allah. Balasan ini tidak lain yakni neraka jahanam. Hal ini disebutkan dalam firman-Nya dalam surat Yasin ayat 63 dan 64. Bismillahirrahmanirrahim. Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Masuklah ke dalamnya pada hari ini karena dahulu kamu mengingkarinya. Pesan surat Yasin yang berikutnya berisi tentang ketika mulut dikunci dan tangan serta kaki bersaksi atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya selama di dunia. Termaktub dalam surat Yasin ayat yang ke-65, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Ayat ini menceritakan keadaan orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang munafik kelak di hari kiamat ketika mereka mengingkari perbuatan jahat mereka di dunia dan mengucapkan sumpah untuk itu. Maka Allah mengunci mulut mereka dan dibiarkanlah oleh Allah semua anggota tubuh lainnya berbicara menjadi saksi atas apa yang telah mereka perbuat. Demikianlah pesan-pesan dari surat Yasin. Semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.